Perkenalkan, nama saya Marcel Natalia Manalu dengan NIM A1C320022 dari kelas reguler A. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang de Broglie. Seperti yang kita tahu, gelombang Broglie ini ditemukan oleh de Broglie dan dia mengemukakan bahwa benda dalam pergerakannya dapat bersifat sebagai gelombang maupun sebagai partikel. Pada tahun 1924 secara teori dan tahun 1927 secara eksperimen. Teori ini menunjang penemuan Bohr dan Einstein sebagaimana dibahas pada bagian depan sebuah foton yang berfrekuensi F mempunyai momentum sebesar P sama dengan HF per C atau P sama dengan H per lambda. Sehingga panjang gelombang sebuah foton terspesifikasi oleh momentumnya, yaitu lambda sama dengan H per P. Persamaan di atas berlaku baik untuk partikel maupun foton. Panjang gelombang de Broglie untuk partikel bermassa m dan kecepatan v adalah lambda sama dengan H per mv, di mana P sama dengan m dikali v. Makin besar momentum partikel, makin pendek panjang gelombang. Eksperimen Young dan Fresnel mengenai interferensi cahaya yang berasaskan teori Huygens menunjang bahwa pendapat cahaya merupakan gelombang transversal dan sebaliknya berdasarkan eksperimen dari Einstein mengenai efek fotolistrik dan eksperimen lainnya. Teori Bohr mengenai model atom struktur cahaya merupakan partikel energi atau foton. Kedua sifat cahaya ini dikenal dengan dualisme gelombang partikel atau dualisme cahaya. Gelombang materi de Broglie pada tahun 1924. Sifat gelombang dari partikel. Partikel dapat bersifat sebagai gelombang, disebut sebagai gelombang materi, dengan panjang gelombang di mana lambda sama dengan H per P, dengan P adalah momentum dari partikel, atau grand symmetry of matter. Kebalikan dari sifat bahwa gelombang dapat bersifat sebagai partikel atau misalnya foton, D mewakili dimensi karakteristik dari peralatan optik dalam eksperimen, misalnya diameter lensa, lebar slit, dan sebagainya. Maka untuk itu, lambda per D, 0 domain optika geometrik. Tetapi untuk lambda per D, 1 domain optika fisik. Bukti gelombang materi, di mana eksperimen difraksi elektron Davidson-Grenmer dan eksperimen G.P. Thomson, eksperimen sesuai secara kualitatif atau kuantitatif dengan prediksi de Broglie dan memberikan bukti yang meyakinkan bahwa partikel material bergerak menurut hukum gerak gelombang. Sifat dualisme partikel gelombang. Cahaya dan radiasi elektromagnetik. 1. Efek fotolistrik dan hemburan Compton menyimpulkan sifat partikel dari cahaya dan energi Hp dan momentum H per lambda. Yang kedua, pada saat yang bersamaan, cahaya juga berkelakuan sebagai gelombang cahaya, memiliki sifat dual, sebaliknya gelombang maupun partikel lainnya. Sifat gelombang dari partikel. Yang pertama, gagasan de Broglie. Semua bentuk materi memiliki kedua sifat karakteristik gelombang dan partikel. Yang kedua, menurut gagasan de Broglie, elektron seperti cahaya memiliki sifat dua partikel wave dengan hubungan momentum, energi, dan panjang gelombang de Broglie untuk satu partikel, di mana lambda per H per pH per mv aplikasinya pada mikroskop elektron, di mana V sama dengan E per H. Postulat ini dibuktikan oleh pola difraksi elektron. Kita dapat melihat di sini gelombang de Broglie. Ini adalah contoh animasi dari gelombang de Broglie. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti. Saya ucapkan terima kasih.